Shalom, puji Tuhan. Ini bangku sebelah kiri saya penuh, sebelah kanan saya penumpangnya masih menunggu ya. Masih belum penuh ya. Mungkin masih banyak juga yang ada di Zoom ya. Saya tadi tidak sempat melihat yang ada di Zoom, tetapi saya menyapa ibu-ibu yang ada di Zoom ya. Saya harap setiap kita tetap, meskipun secara onsite ataupun di Zoom, kita menghormati dan menghargai hadirat Tuhan. Amin. Kesempatan yang Tuhan berikan itu indah buat kita dengarkan. Mari kita sama-sama buka 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ya. Kita sudah ada di depan ya. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, tetapi bangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, berapa kali kita mengalami kegagalan dalam hidup kita? Ya, berapa kali kita merasa gagal di tengah jalan, saudara? Kadang-kala kita, saya mau Tuhan baca Alkitab. Tapi kayaknya tuh sibuk sekali Tuhan. 24 jam kayaknya gak cukup. Ya, padahal kalau baca firman Tuhan satu pasal gak sampai 5 menit saudara. Ya paling lama 10 menit kalau kita bacanya pelan-pelan. Tapi kalau bacanya kayak kereta api cepat, 2 pasal, 3 pasal itu cepat. Kalau kita asal baca. Tapi kalau kita merenungkan saudara, kalau kita minta Roh Kudus memimpin kita 1 jam gak kerasa, tahu-tahu udah siang ya. Paling enak baca firman itu pagi-pagi karena kita gak diganggu saudara. Ya, saya mulai belajar kembali berkomitmen ya. Selama ini Pak Amos yang biasanya bangun lebih pagi ya, karena saya tidurnya tuh malam-malam terus. Tapi saya belakangan ini Tuhan iya, kalau saya bangunnya lebih siang dari suami saya, berkatnya dia yang lebih banyak, saya bilang gitu ya. Jadi saya belajar lagi berkomitmen untuk bangun pagi-pagi ya. Saudara, tidak berhasil menyelesaikan pertandingan iman kita itu kadang-kala membuat kita itu ngerasa duh Tuhan saya sudah gagal. Ya, saya itu gak pernah terima kemenangan sih Tuhan. Orang lain kok kayaknya bisa lari gitu. Tapi saya kok lari sekalangkah 2 langkah jatuh lagi. Selangkah 2 langkah jatuh lagi. Gimana Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata tadi ya, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan. Kita jangan takut kalah, jangan takut jatuh lagi, jangan takut gagal lagi, jangan takut gak berhasil lagi. Ingat firman Tuhan ini. Ya, tetapi roh melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa sih ada orang yang berhasil tapi banyak juga orang yang gagal? Kenapa sih Tuhan? Kok saya kadangkala lihat orang itu kok kayaknya enak banget. Kok saya tuh gagal terus? Ingat saudara, ya judul saya hari ini adalah intimidasi. Intimidasi saudara. Iblis selalu memberikan intimidasi kepada setiap kita orang-orang percaya. Orang di luar Tuhan tidak ada intimidasi, adanya bullying. Tapi sama juga sih saudara kembar gitu ya. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, itu iblis selalu mengintimidasi. Ingat firman Tuhan berkata, ya iblis itu seperti singa yang mengaum. Kalau ngaum itu ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak? Coba saudara ikuti suara singa bagaimana? Aum, kalau aumnya begitu sih nggak ada yang takut saudara. Tapi intimidasi dari singa itu ya, suaranya mengaum itu seperti kalau kita di kebun binatang dengar suara auman itu begitu keras sampai kita itu kadang kaget bisa sampai ngelompat saudara. Itu mengaum saudara. Artinya apa? Roh intimidasi itu begitu kuat berjalan mengelilingi kita. Roh intimidasi itu bekerja melalui apa? Pendengaran kita. Kita ngedengar orang ngomong negatif, kita dengar orang ngejatuhin kita dengar segala macam. Itu intimidasi. Roh intimidasi juga itu melalui penglihatan kita. Ya, ada orang jalan, mungkin kita udah jalan, kita sudah ngangguk, orang itu jalan. Saudara, langsung kita terintimidasi. Gua salah apa? Mending kalau kita orangnya keras hati, ya sudah, lu enggak, itu gua juga cuek aja. Tapi ada yang perasaannya halus, digituin saudara ngerasa, duh
Itu orang kok, saya tuh memang orang miskin, saya itu gak punya apa-apa. Wah udah mulai, aumannya itu mulai bekerja lagi. Intimidasi. Lalu melalui apa saudara? Selain pendengaran atau penglihatan, kita juga melalui pikiran, itu yang bahaya. Pikiran kita, wah ibu-ibu mungkin ada di sini ya. Kalau kita keliling dunia itu gratis saudara. Ayo mikir aja, oh ada di mana, keliling dunia pikiran kita ya. Tubuhnya ada di sini, matanya lihat ke depan, tapi pikirannya yuk kita jalan-jalan healing dulu saudara ya. Itu melalui pikiran. Dari tadi bilang intimidasi. Apa sih intimidasi itu? Ya menurut Kamus Besar ini saya catat di sini, intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Jadi intimidasi itu adalah, ya menurut Kamus Besar itu tindakan untuk menakut-nakuti. Tadi singa mengaum-ngaum. Ya, kalau singa kan mengaum itu bukan asal karena gabut ya, nggak ada kerjaan gitu. Ya sudahlah, saya mau ngaum aja, enggak. Tapi mengaumnya singa itu memberitahu, ini daerah teritori saya, ini daerah kekuasaan saya. Dia mengaum, kasih tahu, nih gua ada. Saudara, kita jadi anak-anak Tuhan itu bersyukur karena Tuhan kasih tahu, iblis itu mengaum. Aumannya bukan auman seperti singa saja saudara, tapi auman perkataan yang buruk, tidak sesuai firman Tuhan, itu auman singa, tolak. Jadi intimidasi itu roh saudara, harus dilawan, tidak bisa tidak. Ya, apa yang mengintimidasi saudara saat ini? Saya saat ini sedang mengalami pergumulan, intimidasi masuk banyak. Saudara, kalau pendengaran bisa kita tutup kuping, tapi kalau pikiran saudara itu yang sungguh luar biasa, bahaya sekali. Karena gak ada orang yang bisa nangkep pikiran kita. Ibu Ririn bisa tangkap pikiran saya? Gak bisa. Ibu Erma bisa tangkap pikiran saya? Gak bisa. Kalau pembicaraan, omongan orang bisa tutup kuping. Kalau penglihatan bisa tutup mata. Tapi yang paling bahaya pikiran. Karena apa? Orang berpikir, ayo digodok, ini jadi dapurnya kita saudara, pikiran itu. Intimidasi itu menyerang di dalam pikiran itu yang luar biasa. Karena apa? Bisa melemahkan iman kita. Bisa membuat kita jadi tidak berharga. Padahal Tuhan katakan apa? Engkau berharga di mataku. Engkau mulia di dalam pandanganku. Tapi karena kita membiarkan pikiran kita diintimidasi ya oleh roh, intimidasi itu tidak kita tidak mau menolaknya, maka kita menjadi orang-orang yang lemah. Suara lu begitu aja jadi singer. Lu kayak gitu aja kok bisa jadi WL. Tolak roh intimidasi itu saudara. Karena Tuhan memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan apa tadi dibaca lagi? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan kasih. Jadi dengarkan omongan dari Tuhan. Kalau kita mendengarkan omongan dari iblis, dari roh intimidasi, kita gak maju-maju saudara. Di rumah sudah semangat nih, saya nanti mau di multimedia. Sekarang dibuka nih kesempatan untuk di multimedia. Ya, saya mau. Udah nyampe di di gereja, ada omongan yang kamu gak bisa komputer, gaya-gaya mau masuk multimedia. Loh, orang yang melayani itu bukan skillnya dulu saudara, hati. Yang mau melayani Tuhan akan berikan perlengkapan asal kita mau belajar. Saya juga gak bisa tadi ini multimedia pertama kali, saya bingung, apalagi kalau sudah hamba Tuhan minta ayat, ketik dulu, ketiknya salah, bingung semuanya. Kata Hendra situ, nih ujiannya di sini nih kalau multimedia. Kalau sudah ngetik ayat, ya asal hati kita mau, Tuhan akan melengkapi. Jadi tolak setiap roh intimidasi yang ada. Ya jangan sampai kita tidak berhasil menyelesaikan pertandingan kita. Iblis itu pokoknya suka. Ya kalau kita orang percaya itu tidak memenangkan pertandingan iman kita. Ya iblis tuh nggak suka. Kalau kita maju, itu iblis tuh paling nggak suka. Paling gak demen deh ngeliatin orang-orang atau anak-anak Tuhan itu maju. Paling gak suka. Makanya berbagai macam cara itu iblis kerjakan untuk menghalangi kita. Yang penting kita tahu potensi kita di dalam Tuhan ya. Jadi intimidasi itu bukan hanya rasa takut saudara. Tadi kalau menurut Kamus Besar itu adalah
untuk menakut-nakuti. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya melalui firman Tuhan tadi dikatakan bahwa intimidasi itu adalah roh ketakutan. Takut gagal, takut gak bisa, ini begitu, ini begini. Kita punya anak, aduh saya gak punya uang, bisa kuliah apa enggak ya? Sudah kuliah, bisa bayar semesterannya apa enggak ya? Sudah semesterannya, sudah selesai, lulus, bisa kerja enggak ya? Terus aja. Padahal saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan, kan kita semua baca Abah kan? Firman Tuhan itu, ya itu kalau kita bacanya asal kayak baca koran gak ada yang nempel saudara. Tapi saya bilang kasih waktu. Abah walaupun kita tiga pasal, kalau kita kasih waktu, itu ada ayat yang nempel berbicara. Tuhan bilang apa? Masa depanmu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan firman, kalau kita gak percaya kepada Tuhan, menghina Tuhan, neplokin sesuatu yang kotor di muka Tuhan. Ya, saya belajar itu. Saya bisa ngomong itu karena saya belajar. Ya, ibu-ibu saya juga punya ketakutan. Ya, dengan kondisi yang saya alami beberapa waktu yang lalu dengan kehilangan begitu banyak uang. Ya, sementara itu sudah saya siapkan secara manusia untuk anak-anak saya yang laki-laki. Karena saya tetap berpikir anak-anak laki saya perlu pendidikan yang tinggi karena mereka nanti akan menjadi kepala keluarga yang harus menghidupi rumah tangganya nanti. Tetapi satu hal saudara, yang kita harus tahu, ya halo siapa ya itu? Ada bunyi handphone. Ya. Jadi saudara, kita harus siap, kita harus peka, ini suara Tuhan apa bukan? Ya, karena intimidasi tadi sudah saya katakan melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui pikiran. Melalui pendengaran kalau ada omongan-omongan negatif, sementara kita sudah mau maju di dalam Tuhan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mata kita melihat hal-hal yang membuat kita lemah, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu roh intimidasi, terutama pikiran kita, tolak semuanya. Ya kalau orang namanya berjuang, menolak itu kan ada tenaga, ada usaha saudara. Enggak cuma mulut aja, tolak dalam nama Tuhan Yesus tapi kita enggak mau usaha, enggak. Ya iman itu bekerja dengan apa? Perbuatan. Jadi iman boleh, tolak dalam nama Yesus, saya pokoknya beriman tapi kita diam aja. Enggak saudara, ada usaha yang kita lakukan. Ya. Kita mungkin menyediakan waktu bangun pagi atau mendengarkan akan firman Tuhan, apapun yang bisa kita lakukan untuk menolak intimidasi atau perkataan-perkataan negatif. Ya, jadi pikiran merasa nggak mampu, pikiran takut gagal, merasa nggak berharga, tertolak dan sebagainya. Ya, pokoknya yang yang negatif-negatif itu tolak aja semua saudara. Kalau kita percaya bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah beli kita loh, harganya mahal dengan darah. Saudara beli sesuatu ada yang saya beli, ini saya sumbangin darah saya berapa ampul gitu, apa namanya labu, 5 labu ya saya beli. Gak ada yang mau, kita juga kan. Kalau kita di PMI juga cuma 1 labu, paling kuat 2 labu. Tuhan membeli kita, menebus kita, memberikan kita menjadi pribadi yang berharga itu dengan seluruh darahnya yang ada di tubuhnya. Sampai waktu penjaga dia nusuk, yang keluar tuh bukan darah lagi, sudah habis, tinggal air. Jadi kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan mau kita diintimidasi. Kadang-kala intimidasi itu datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara seiman. Kalau orang di luar Tuhan sih intimidasi masa bodoh lah gitu. Tapi yang sungguh melemahkan adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan orang-orang yang ada di dalam kumpulan ini. Saudara hati-hati. Di dalam berbicara juga kita harus hati-hati. Tuhan berkata kalau kita berbicara, biarlah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Bukan gosip saudara. Gosip itu apa singkatannya? Digosok masih makin sip ya saudara ya. Sipnya buat siapa itu gak tahu. Jadi saudara, kita harus melawan intimidasi ya, roh yang berupa roh ketakutan atau apapun di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kalau kita merasa oh kamu gak berharga, oh kamu tuh kayak gitu aja kok. Kita ingat firman, aku berharga di mata Tuhan. Aku menjadi biji mata Tuhan. Perkatakan sampai telinga kita mendengar. Saya sering saudara, saya sering ngomong ya sama saudara ya. Lagi cuci piring, lagi masak saudara.
Udahlah isi aja firman Tuhan. Karena apa? Kalau telinga kita nggak diisi firman Tuhan, ini pikiran itu ngajak jalan terus saudara. Nggak berhenti. Udah dari sini bisa loncat, dari kota ini bisa loncat. Maksudnya pikiran yang satu belum selesai, ayo kemana itu. Kalau dihitung pikiran gitu itu tadi bisa keliling dunia saudara. Sambil cuci piring itu, kita kan cuci piring. Tapi pikiran kita bisa ada di mana-mana, hebat kan gitu saudara. Luar biasa, makanya kita jaga pikiran kita dengan apa? Mendengar firman Tuhan. Kadang-kala nanti pikiran kita, aduh ingat sama ini, oh dia tuh pernah ngomongin saya. Iblis itu senangnya ngutik-ngutik saudara. Ayo bayi yang udah lama tuh ya diutik-utik terus. Apalagi yang baru, yang lama-lama aja kadang diungkit-ungkit. Saudara, jadi hati-hati dengan pikiran kita ya. Karena apa? Kita tuh punya potensi kekuatan untuk melawan kuasa kegelapan. Karena apa? Tuhan berikan rohnya di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk melawan saudara. Roh Kudus diberikan di dalam hati kita itu bukan hanya untuk berbahasa roh. Bukan saudara. Tapi Roh Kudus diberikan hati kita itu untuk membangkitkan iman kita. Bahasa roh itu adalah bonusnya saudara. Kalau kita sedang lemah ya, doa kayaknya Tuhan apalagi yang harus saya omongin, berbahasa roh lah. Itu sangat membantu. Kalau belum bisa minta. Hari Kamis datang ibadah di tempat ini saudara ya. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Kita harus menang atas pikiran yang gagal, menang atas perasaan-perasaan yang tertolak. Nah, bagaimana caranya kita menghancurkan intimidasi? Dari tadi bilang intimidasi, ya sudah bilang harus bayar dengarkan firman Tuhan, tapi ada beberapa tahap yang mungkin ini bisa saudara lakukan ya kalau kita sedang terintimidasi saat ini ya. Yang pertama adalah kita tetap fokus, stay fokus. Ya, dengan apa? Dengan apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Ya. Saya ada buku The Purpose Driven Life. Setiap kita itu punya tujuan diciptakan, enggak asal iseng aja. Oh, ada Bu Eti, celung, udahlah Bu Eti nanti jadi pasangannya Pak Trisno, udah saya pasangin. Enggak, Tuhan enggak nganggur mau nyiptain kita sembarangan, enggak. Setiap kita punya tujuan. Bu Vera diciptakan Tuhan ada tujuan. Cari apa tujuan, seperti minggu lalu bilang apa tentang hamba Tuhan, visi itu tujuan saudara. Kita diciptakan punya tujuan ya. Jadi kita harus tetap fokus. Kita belajar dari Nehemia ya. Nanti ibu-ibu baca saja kalau nggak terlalu panjang, dalam Nehemia 6 ayat 1 sampai 19. Itu tentang Nehemia yang disuruh Tuhan untuk membangun tembok. Iya. Membangun tembok ya di situ ya saudara ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dia membangun tembok Yerusalem karena tembok Yerusalem itu sudah roboh. Jadi Nehemia diperintahkan untuk membangun. Saudara, kalau Nehemia tidak fokus untuk membangun, itu omongannya banyak yang mengejek, yang melemahkan iman. Ya, bagaimana kita membangun tembok iman dalam hidup kita? Apakah kita mendengar omongan-omongan yang juga melemahkan kita? Bangkit saudara. Nehemia di dalam ayat yang ke-9, mungkin bisa ditayangkan ya di sini. Nehemia enggak mau membiarkan intimidasi iblis ya dalam bentuk gosip yang menjelekkan namanya, mengganggu dia, mau bikin dia marah, terus meninggalin pekerjaan itu. Enggak, Nehemia enggak mau seperti itu. Nehemia justru berusaha dia sekuat tenaga untuk menyelesaikan pembangunan. Yuk kita baca Nehemia 6 ayat yang ke-9 saja. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha. Ya saudara, Nehemia contoh yang ada di Alkitab. Ya, bagaimana dia membangun tembok Yerusalem bersama dengan seluruh rekan-rekannya. Saudara, kalau tembok iman kita sudah mulai runtuh karena masalah dan persoalan, mari kita bangun kembali. Waktu kita sudah mulai panas lagi, kita sudah mulai hati kita membara lagi. Ada omongan masuk, memang iblis gak suka. Kita itu menang. Kita belajar dari Yeremia, dia berkata bahwa omongan ejekan apapun justru itu jadi pemicu. Malahan tadi dikatakan apa? Tetapi aku justru berusaha apa? Sekuat tenaga. Berarti ada
usaha, enggak diem aja, ya sudahlah saya memang orangnya begini, ya sudahlah saya memang enggak bisa punya suara, ya sudahlah saya memang miskin, ya sudahlah. Enggak maju-maju, temboknya yang roboh enggak akan dibangun. Saudara, kalau tembok iman kita roboh, waduh itu iblis ambil lagi tuh rekan-rekannya. Ya dikatakan kalau ada satu rumah sudah bersih ya, kuasa gelapnya ya iblisnya sudah keluar, itu enggak dijaga, roboh lagi. Itu bawa teman-teman tambah rusak, saudara. Hidup kita tambah gak karuan. Jadi kita harus fokus, tutup telinga terhadap suara-suara yang tidak membangun iman kita. Pusatkan saja perhatian kita pada tujuan hidup kita. Jadi tenaga kita jangan dibuang untuk yang receh-receh, begitulah kita anggap aja receh. Ada omongan yang nggak membangun kita, itu mah receh. Karena apa? Tuhan bilang aku berharga kok di hadapan Tuhan. Receh omongan orang itu, anggap seperti itu. Supaya apa? Kita harus jaga tembok iman kita. Jangan sampai kalau sudah bolong harus ditembel. Ya jangan bolong, biar udah retak, biar aja masih retak. Nggak taunya nanti roboh. Ya saudara, kita harus fokus. Lalu yang kedua, saudara, kita juga harus punya tindakan untuk berdoa. Dan kalau kita perlu berpuasa, saudara. Karena apa? Doa dan puasa itu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya gak bisa. Tuhan, saya gak mampu. Tuhan, ini bagaimana caranya Tuhan? Kok saya gak nemu jalan keluar? Doa, saudara. Doanya jangan, Tuhan ini nih, sekali, dua kali. Udahlah, Tuhan gak jawab, ya sudah. Doa berseru-seru Tuhan kepada Tuhan, saudara. Sama seperti ada hakim yang lalim. Pernah saudara baca kan di Aba? Ya, ada janda ini, dia gedor-gedor terus. Tolong sih perkara saya tolong. Seperti itu kalau kita berusaha sekuat tenaga. Jangan ya sudahlah Tuhan, saya doa ini gak dijawab. Udahlah, malah akhirnya mundur. Ya, kalau kita mutung sama pelayanan sama gereja atau apa masih bisa lah kita doakan ya, hamba-hamba Tuhan doakan, balik lagi. Kalau saudara mutungnya sama Tuhan, siapa yang mau nolong? Jadi siapkan hati kita, berdoalah. Kalau kita ngerasa Tuhan aku gak mampu, aku merendahkan diri, berpuasalah saudara. Puasanya bukan nahan lapar, bukan saudara. Puasa kita adalah dari hati yang berduka. Karena apa? Saya mau minta pertolongan dari Tuhan. Hati yang menggebu-gebu pengen Tuhan jawab doa saya. Hati yang sungguh-sungguh, Tuhan kalau engkau gak jawab pokoknya aku akan gedor terus. Sampai pintu surga terbuka, Tuhan datang nolong saya. Itu sekuat tenaga seperti itu. Jangan doa, tapi saya sudah doa kok 10 tahun suami saya enggak kayak gitu-gitu aja tuh, enggak berubah-berubah tuh. Emang yang bisa mengobati doanya saudara apa Tuhan? Kita hanya minta sama Tuhan. Kalau memang Tuhan masih belum bekerja, doa lagi, gedor terus saudara. Enak aja Bu Sherly ngomong kayak gitu, gak tahu ini suami saya kayak apa, gak tahu anak saya kayak apa, gak tahu tetangga saya kayak apa, gak tahu mertua saya kayak apa. Saudara, gak selesai-selesai kalau cari alasan. Datang sama Tuhan, minta, Tuhan pokoknya aku gedor. Masalah apa yang membuat saya pokoknya gak maju-maju nih Tuhan. Koknya saya gini-gini aja sih, saya stuck Tuhan. Kok saya di tempat aja, kok saya gak terbuka nih jalannya Tuhan. Doa saudara, berseru sama Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 katakan apa? Berserulah kepada Tuhan, maka aku akan memberitakan kepadamu, memberitahukan apa yang kamu gak ngerti, apa yang kamu gak paham. Firman Tuhan yang berkata demikian ya. Lalu kita harus doa dan puasa. Kita belajar dari satu pribadi namanya Ratu Esther. Siapa yang pernah puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan minum? Ya. Gimana rasanya kalau puasa Esther? Hari pertama masih kuat, hari kedua sudah kayak jalan ngawang-ngawang saudara. Saya ngalami saudara. Ya, kayaknya rasa makanan yang paling murah pun udah wah enak banget gitu. Ya, puasa saudara. Esther berkata di dalam Esther 4 ayat 13 sampai 16. Ya, di situ dikatakan ya, Mordekai ngomong, kamu sudah tinggal di
Ya ini ada ya, bisa dibaca ya. Ayo kita baca saja karena sudah ada ya supaya tidak menyimpang ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan, maaf saya nggak kelihatan di situ. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Selanjutnya, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Nah ini iman Mordekai dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sampai di sini dulu. Ya. Mordekai ngomong sama Ester, oh kamu udah jadi ratu, aman sendiri, aman dewek jadi orang Cirebon. Irasi selamat dewek ya kata orang Cirebon. Ya, enggak seperti itu. Tapi dengan dengan pertolongan Roh Kudus, Mordekai berkata dengan kuasa pasti. Karena apa? Bisa mengubah hati Ester. Ya, ayat selanjutnya tadi dikatakan ya, ayat yang ke-15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Selanjutnya ayat 16. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan apa? Berpuasalah untuk siapa? Untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum berapa lama? 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Selanjutnya, ya sampai habis saja. Ayat yang ke-17, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara, berpuasa. Ada kuasa di dalam puasa. Karena apa? Puasa itu adalah ungkapan kita merendahkan diri bahwa saya gak mampu, saya gak kuat. Ester kalau dia tidak ditopang doa dan puasa dari seluruh orang-orang Israel saat itu, kaumnya ya yang harus diselamatkan, gak akan kuat. Karena apa? Ada undang-undang. Undang-undangnya tuh maut ujungnya. Kalau saat itu ya undang-undangnya, kalau raja gak manggil permaisurinya atau orang siapapun ya untuk datang menghadap, terus dia nyelonong saja datang, mati hukumannya. Nah tadi Mordekai minta, jangan kira kamu di sini diem enak-enakan kamu bisa selamat. Karena apa? Pada saat itu sudah ada pengumuman di seluruh negeri untuk membinasakan orang-orang Yahudi saat itu. Kalau sekarang saudara di Indonesia, pemerintah ngumumin, orang Kristen semua yang ada di Indonesia bantai. Apa saudara yang kita lakukan? Lari, ngumpet, banyaknya seperti itu. Tapi mau lari kemana? Ke luar negeri bisa. Mau lari kemanapun. Kita itu di sini minoritas. Tapi kita punya Allah yang besar, amin. Makanya berpuasa itu mengubah. Akhirnya Ester bilang sudah umumkan saja supaya mereka berdoa dan berpuasa untuk Ester dan juga untuk raja, supaya waktu Ester datang hatinya dilembutkan ya, karena memang saat itu apapun yang keluar dari omongan raja itu adalah perintah, undang-undang, aturan. Bisa saja aturannya raja bilang sudah gak apa-apa, sini Ester, selamatlah dia. Jadi kita harus ya mengalahkan intimidasi ya seperti Ester tadi, Mordekai, mereka takut. Itu yang namanya roh kebinasaan sudah ada di seluruh negeri. Tinggal aja ya, bakar semuanya sekarang, bunuh semua hari ini. Itu suratnya, undang-undangnya, pengumumannya sudah ada. Tinggal kasih komando hari ini tanggal sekian jam sekian. Itu ketakutan seperti apa saudara? Makanya berdoa dan berpuasa. Mungkin kita sekarang, Tuhan hari ini saya harus bayar sekolah anak saya Tuhan. Kalau enggak anak saya di DO. Ataupun anak saya enggak dapat terima rapot. Berdoa, berseru, jangan cari ke sana kemari. Ya memang sih ya saudara, biasanya kita kalau ibu-ibu lebih panik daripada bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak ya tenang. Ya saya kalau ngomong ke suami saya bilang apa Pak Mas? Ya berdoa. Udah Pak, udah berdoa. Tapi kan sekarang nih jam 12 harus dibayar. Kalau enggak rapot gak keluar semuanya. Ya saudara, berdoa, berpuasa.
Ya, saya kadang ada anak-anak yang waktu masih kecil sih saya sering berdoa berpuasa begitu ya. Belakangan ini saya makanya badannya memelar ini udah jarang puasa saudara. Bukan karena nggak ada masalah saudara, tapi ya itu tadi saya bisa keluarkan intimidasi ini, renungan ini karena apa yang saya hadapi. Intimidasi itu banyak saudara di luaran, di tengah-tengah saudara seiman juga banyak. Tapi kalau kita mau menguatkan iman kita dengan cara-cara tadi, fokus seperti Nehemia, merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Esther, ya, maka kita akan bisa mengalahkan roh intimidasi. Jangan gunakan hikmat sama kekuatan kita, saudara. Hikmat manusia itu terbatas, kekuatan manusia terbatas. Minta kekuatan dari Tuhan. Jadi berhenti merasa kuat tapi andalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ya, katakan pernyataan positif. Katakan pernyataan itu, pernyataan artinya yang berasal dari Allah, firman Allah. Allah menyatakan apa di dalam firman-Nya tentang kita manusia? Tuhan bilang semua diciptakan baik adanya. Keadaan saya baik Tuhan. Oh tapi ini saya pikiran iblis biasa. Tapi ini kamu belum bisa nyelesain nih, utang kamu nih banyak. Kamu ini mertua kamu nih masih benci sama kamu. Belum selesai. Ya, mari saudara, katakan saja. Aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang namanya serupa dan segambar dengan Allah itu seperti apa sih? Seperti kera, kata siapa? Waktu kita sekolah, teori Darwin. Belakangan lagi saya ada baca di media sosial, kita itu manusia katanya dari ikan. Aduh saudara, tambah kacau kan? Pikiran manusia, ikan berevolusi dari jutaan tahun, berubah dari ikan jadi apa, terus jadi monyet, terus jadi manusia. Jangan mau saudara. Firman Tuhan gak ada yang ngomong begitu. Tuhan bilang apa? Aku menciptakan engkau serupa dan segambar. Jadi Tuhan itu mulia, saudara itu mulia. Orang dunia aja bisa bilang manusia itu diciptakan makhluk termulia. Masa kita anak-anak Tuhan yang punya firman gak memandang kita sebagai orang yang mulia? Waktu kita terintimidasi, ada di benar-benar terpuruk ya, katakan aku ini milik kepunyaan Tuhan. Aku diciptakan serupa dengan segambar dengan Tuhan. Masa depanku masa depan yang penuh pengharapan. Saya berdoa ini untuk anak-anak saya saudara. Ya, waktu saya mengalami begini, saya bilang Tuhan terima kasih. Kau menjadikan Naomi, David, Ishak menjadi kepala bukan ekor. Engkau menciptakan, punya rancangan masa depan yang indah gilang gemilang untuk Naomi, David, Ishak. Saya sebut nama anak saya. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Saya sampai kehilangan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan punya maksud apa? Itu yang harus saya cari. Maksud Tuhan apa? Kenapa sampai saya mengalami ini? Demikian juga ibu-ibu. Kenapa sih Tuhan saya ngalamin ini? Kalau kita salah, minta ampun sama Tuhan. Saya berdosa, minta ampun sama Tuhan. Ya, saudara saya kemarin menyadari kenapa saya terlalu rakus, pengen bunga yang tinggi saudara. Jadi saya simpen di tempat yang ya seharusnya memang tidak seperti itu. Sudah banyak sebenarnya yang ngasih tahu, tapi saya keraskan hati. Karena apa? Melihat mata nih untung saudara. Ya, hati-hati saudara. Ya. Jadi kita perkatakan, berhenti bicara hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Apa yang ada padamu, Tuhan bilang kerjakanlah itu. Itu saja. Jadi jangan mikirin hal-hal yang, waduh Tuhan orang itu kok bisa seperti ini, saya juga bisa apa enggak ya? Loh, Tuhan kasih apa kepada saudara masing-masing? Tuhan bilang apa yang ada padamu, kerjakan saja itu. Saya enggak punya modal mau usaha. Oh, Tuhan bilang apa? Ada apa di tangan kamu? Cuma ada 5 roti sama 2 ikan. Ada untungnya enggak? 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus. Berapa? 12 bakul. Ada untungnya saudara. Letakkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi perkatakan sepanjang hari tentang damai sejahtera kalau rumah tangga kita kacau atau hati kita lagi kacau. Allah sumber damai sejahtera memenuhi. Ya itu perkatakan. Lawan intimidasi itu dengan firman Tuhan. Gak bisa kita dengan kata-kata motivasi dari orang motivator. Gak bisa saudara. Motivator juga punya masalah. Dia kalau ada masalah juga. Kalau dia orang Kristen pasti dia memperkatakan firman Tuhan. Ya, jangan pakai perkataan hikmat manusia. Itu gak ada gunanya, gak punya kuasa. Tapi firman Tuhan yang berkuasa. Sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada.
Katakan, mulai berkata, aku diciptakan untuk diberkati, bukan untuk dikutuk. Ya katakan, aku adalah pemenang, bukan korban. Aku kuat, aku sehat. Ya kalau kita sedang sakit ya. Tapi jangan bilang gini, udah tahu sakit harus ke dokter, harus ada tindakan medis. Ya boleh kalau iman kita kuat, aku sehat. Gak apa-apa. Kalau memang Tuhan taruhkan roh iman, ya itu bisa membangkitkan. Gak apa-apa. Tapi kalau kita, aduh Tuhan ini gimana suruh dioperasi? Gimana ya, dokter bilang suruh dioperasi, tapi gimana? Saya takut ini itu. Berdoa saudara. Minta damai sejahtera Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan berikan damai sejahtera. Dan Tuhan akan buka semua jalan itu supaya semua berjalan dengan baik. Tapi kalau Tuhan gak izinkan, percaya itu saja saudara. Jangan mikirin kalau nanti begini, nanti begitu. Jangan saudara. Percaya saja. Kalau iman kita berkata, enggak, aku bisa sembuh. Karena apa? Tuhan sendiri yang sudah berfirman untuk aku. Ya lakukan sesuai dengan iman kita. Jangan ikut-ikutan. Pengalaman pribadi satu dengan yang lain berbeda. Pengalaman kita berjalan dengan Tuhan itu berbeda. Jadi kita patahkan kutuk-kutuk dalam hidup kita. Belajar memberkati diri kita sendiri. Amin. Ya, mari kita belajar seperti itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak akan panjang ya, karena banyak hal yang harus dibicarakan juga.